Salam Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GPKDI yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kembali saat ini kita akan memulai kebaktian tengah minggu kita. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari kita menaikkan lagu pujian dengan judul Tuhan Selalu Menolongku. Sekali lagi kita akan memulai dari awal. Musik akan selalu berganti. Haleluya Yesus, terima kasih. Musik akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
firman-Mu, kami mengerti dan kami sadar kami ada saat ini Tuhan, oleh karena Engkau yang menolong dan memberikan kekuatan bagi kami. Kami juga yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang memelihara kami dimanapun kami berada. Itu semua kami mengalami kesehatan dan kekuatan, itu semuanya berasal daripada Engkau. Inilah kerinduan kami pada saat ini Tuhan. Kami ingin rindu datang di hadapan-Mu, kami ingin menaikkan suatu pujian, kami juga ingin mendengarkan firman. Ya Tuhan, inilah hati yang sungguh telah disiapkan untukmu. Berkatilah Tuhan, Engkau jamah, Engkau buka hati dan pikiran kami. Biarlah kami benar-benar mengerti apa yang Engkau kehendaki di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, berkatilah Padolang yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, Engkau berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu. Pakailah bibir lidahnya ya Tuhan, dalam bahasa yang berasal daripada Tuhan, dalam bentuk nasihat yang baik ya Tuhan. Biarlah kami menjadi bijak dalam mendengarkan firman-Mu dan dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulaikan kebaktian Tuhan untuk kami. Haleluya, amin. Untuk penyampaian firman kami serahkan kepada hamba Tuhan Padola. Pada Padola dipersilakan. Terima kasih. Shalom jemaat GPKDI sekalian. Jumpa lagi dengan Dolacur MTH. Jemaat sekalian, saya teringat ketika yayasan kami, Yayasan Kasih Indonesia Menuai, mengadakan kambium di Lapas Bandung, di salah satu lapas di Bandung, dan ada beberapa peserta di situ. Ada satu peserta bercerita bahwa firman yang dia dengar itu menyadarkan dia, sehingga ketika dia dipaksa jual narkoba di lingkungan lapas, dia tidak mau. Akibatnya dia harus dikurung, dipukuli beberapa hari. Dia terus ditanya, mau nggak jual narkoba? Dia katakan tidak, tetap dikurung, tetap dipukuli, ya. Tapi karena dia punya pendirian tetap, beberapa hari kemudian akhirnya dia bisa melewati itu dan akhirnya dilepas dari kurungan. Kita melihat di sini, ya, satu peserta ini menderita karena menyatakan yang benar, karena menunjukkan yang benar. Tapi ada satu peserta lain, ya, satu peserta lain ketika ditawarkan untuk menjual narkoba, ya, dia karena kebutuhan uang, dia ikut menjual narkoba di lapas. Cuma sekalian, apa yang terjadi? Ketahuan waktu ada pemeriksaan, sehingga akhirnya dia kembali disidang dan hukumannya ditambah, ya, ditambah menjadi 2 kali lipat. Nah, kita lihat peserta ini enggak menderita bukan karena melakukan sesuatu yang benar, bukan melakukan sesuatu yang baik, tapi melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan sesuatu yang jahat, menjual narkoba kepada orang lain, ya. Nah, Alkitab mengajarkan kita seperti apa? Mari kita lihat kembali 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidup yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita,
Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya. Nah, kita perhatikan tadi dua orang. Yang satu melakukan yang baik, yang benar, namun dia harus mengalami kurungan dan pukulan. Dia menderita karena kebenaran, karena melakukan yang baik. Tapi satu peserta lain, ya, dia juga menderita. Hukumannya ditambah menjadi 2 kali karena dia melakukan sesuatu yang jahat. Firman Tuhan mengajar kita, mengatakan lebih baik, ya, lebih baik kita menderita karena melakukan kebenaran atau melakukan yang baik daripada kita menderita karena melakukan yang jahat. Melakukan kebenaran atau melakukan yang baik. Melakukan kebenaran di sini maksudnya apa? Melakukan seperti apa kata firman Tuhan. Salah satunya berbuat baik, itu melakukan apa yang seperti kata firman Tuhan. Teman sekalian, kalau bicara tentang berbuat baik, tidak selalu diartikan kita memberikan sesuatu barang kepada orang lain atau memberikan uang kepada orang lain. Berbuat baik artinya memberikan kebaikan bagi orang lain. Nah, ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, bisa saja kita mengalami penderitaan, ya. Atau ketika kita melakukan satu kebenaran, bisa saja kita mengalami penderitaan. Bukankah di dalam ayat 18 dikatakan di situ Yesus melakukan sesuatu yang benar, ya. Yesus melakukan sesuatu yang benar untuk disalibkan, ya, untuk membawa orang kepada Allah. Tapi enggak, dia menderita karena harus disalibkan, melakukan sesuatu yang benar untuk membawa orang-orang kepada Allah. Tapi dia harus menderita siksaan dan mengalami penyaliban. Nah, Yesus saja mencontohkan kepada kita menderita karena melakukan kebenaran. Kalau kita boleh menderita karena melakukan kebenaran, kita mencontoh apa yang Yesus sudah lakukan, ya. Kita dilayakkan mengalami apa yang Yesus pernah alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa saja, ya, seperti salah satu peserta tadi, melakukan sesuatu yang benar, melakukan sesuatu yang baik, gitu ya, tapi menderita karena melakukan kebenaran, menderita karena melakukan kebaikan. Ada yang dalam hubungan dengan orang-orang lain, ya, melakukan sesuatu yang baik kepada orang-orang lain, tapi kadang-kala mendapatkan respon, tanggapan yang tidak baik, bahkan respon yang mengecewakan, respon yang menyakitkan, ya, respon yang mengganggu, menyulitkan bagi kita, ya, sehingga membuat kita, ya, menderita oleh karena hal itu. Dalam pekerjaan, ya, dalam pekerjaan kita bisa saja berada dalam satu lingkungan yang cenderung korupsi, dan kita berusaha untuk tidak melakukan korupsi. Tapi karena kita tidak melakukan korupsi, kita bahkan bisa dijauhi oleh teman-teman dalam lingkungan seperti itu. Bahkan kita bisa difitnah, sehingga kita tidak punya kesempatan mungkin untuk dapat posisi lebih tinggi, dinaikkan pangkatnya, atau bahkan mungkin kita bisa dikeluarkan
dari tempat itu sehingga kita menderita karena menyatakan kebaikan, ya. Nah, dalam banyak hal kita bisa menderita karena menyatakan kebenaran atau karena menyatakan kebaikan kepada orang lain. Cuma sekalian, saya teringat ada satu kisah nyata, ya, satu keluarga, sepasang suami istri. Suami namanya Roy, ya, istri namanya Angel. Mereka mengarungi rumah tangga sudah bertahun-tahun, dikaruniai 3 anak yang masih kecil-kecil, ya. Angel begitu perhatian, begitu percaya kepada suaminya. Suaminya seringkali pulang malam, Angel menunggu sampai kepulangan suaminya. Suatu kali dikisahkan suaminya pulang sudah tengah malam dan Angel waktu itu menanti kepulangan suaminya. Lalu begitu suaminya mengetuk pintu, Angel cepat-cepat membuka pintu, ya. Nah, suaminya pulang, ya, masuk ke rumah, bukannya berterima kasih kepada Angel yang membuka pintu, bahkan ngomel, kok lama buka pintunya. Padahal itu cuma sebentar, hanya karena Roy ini pulang dalam kondisi mabuk, jadi merasa lama dibukakan pintu, ya. Sampai di rumah dia bukannya mengucapkan terima kasih, ya, dia ganti baju, tapi Angel, ya, ambil bajunya, ditaruh di tempat cucian dan menyiapkan minuman untuk suaminya Roy, gitu. Tapi begitu mengambil bajunya untuk dibawa ke tempat cucian, tercium bau parfum wanita. Parfum yang Angel, bukan Angel yang pakai selama ini, parfum dari wanita yang lain. Wah, Angel jadi pikiran. Ya, sementara dia menghidangkan minuman untuk suaminya, dia jadi pikiran, ya. Tapi dia berusaha menjaga perasaannya, ya, dan dia langsung bertanya kepada suaminya. Lalu, ya, waktu hari demi hari berlangsung, gitu. Ternyata memang suaminya selingkuh dengan wanita yang lain. Sampai suatu kali, ya, dipastikan memang suaminya selingkuh. Terjadilah keributan besar, ya, Angel dengan suaminya Roy. Dalam keributan besar itu, Roy bukan menyadari, ya, bukannya meminta maaf kepada Angel, bahkan mengeluarkan ancaman untuk menceraikan Angel. Singkat cerita, ya enggak, suaminya menggugat ke pengadilan untuk menceraikan Angel. Proses pengadilan belum berjalan, ya. Angel disuruh keluar dari rumah bersama 3 orang anaknya. Bayangkan, Roy tidak berpikir kan, itu kan istrinya yang diusir keluar. Itu kan anak-anaknya masih kecil, disuruh keluar dari rumah itu. Lalu mereka mau tinggal di mana? Ya, mereka suruh diusir keluar untuk kembali ke rumah orang tua Angel. Tapi Angel tidak mau kembali ke rumah orang tuanya. Angel bersama anak-anaknya mencari tempat kontrakan dan mereka tinggal di satu kontrakan. Ya, Angel terluka hatinya. Ya, dia sangat kecewa dengan suaminya. Bahkan dia menyimpan kemarahan, menyimpan perasaan dendam kepada suaminya. Ya, tapi dalam keadaan seperti itu, dia ingat kepada Tuhan. Seperti kita lihat baca di dalam ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dia ingat ada Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia datang berteduh di bawah kaki Tuhan. Lalu dia mulai membaca Alkitab, ya. Hatinya penuh kemarahan, hatinya penuh dengan dendam, ya, mulai lebih dapat dikendalikan.
walaupun kemarahan itu masih ada, walaupun dendam itu masih ada. Lalu dia mencari komunitas bersama orang-orang di gereja, dan dia kumpul dengan satu kelompok komunitas sel. Dan mulai dari komunitas sel ini dia mendapatkan penghiburan, dia mendapatkan kekuatan, ya, sehingga dia mampu bercerita tentang keadaannya, tentang perpisahannya dengan suaminya. Teman-teman konsel bisa mengerti keadaannya, bisa menyambut dia apa adanya, bahkan mendoakan dia, ya, sampai akhirnya Angel mulai semakin bisa mengatasi kemarahan pada suaminya, mengatasi rasa dendam kepada suaminya. Bahkan Angel mulai berpikir, ya, mencari pekerjaan, cari sana, cari sini. Akhirnya Angel mendapatkan pekerjaan. Angel mulai bekerja untuk kebutuhan hidupnya dan kebutuhan anak-anaknya. Nah, ya, tentu pergaulannya semakin meluas, baik di dalam gereja maupun di dalam tempat bekerja. Tentu dia bertemu dengan banyak pria yang lain, ya. Nah, ada keinginannya untuk bisa kembali menikah dengan seorang pria yang lain. Tapi dia ingat ada Tuhan dalam hidupnya. Pernikahannya dengan suaminya sudah dijanji, adalah sebuah janji di hadapan Tuhan, ya, janji setia seumur hidup, ya. Dan itu membuat dia mengurungi niatnya, ya, melepas pikiran yang seperti itu. Lalu kemudian dia terus berusaha menguasai diri, sementara suaminya tidak mengurus surat cerai, tapi dia belajar untuk berserah kepada Tuhan, ya. Dan dalam keadaan seperti itu, maka kemarahannya, dendamnya kepada suami semakin berkurang, semakin menipis, sampai akhirnya dia bisa melepaskan kemarahan, dendam kepada suaminya. Walaupun pada saat ini dikisahkan, ya enggak, suaminya belum kembali menemui Angel, belum kembali memperhatikan anak-anaknya yang dibiarkan tanpa dibiayai 1 sen pun, ya. Tapi Angel, ya, bisa mengampuni kembali suaminya. Nah, kita lihat apa yang terjadi pada Angel, ya. Angel enggak berusaha hidup dalam kebenaran, walaupun dia menderita di dalam hidup dalam kebenaran, ya. Dia menderita karena dia berusaha hidup dalam kebenaran. Dia berusaha untuk tidak menikah kembali dengan laki-laki yang lain, tapi dia menanti suaminya kembali. Nah, karena itu dia harus hidup sebagai single parent, harus bekerja, harus memperhatikan anak-anaknya. Bukan satu hal yang mudah, satu penuh perjuangan, satu penuh kesulitan, satu hal penuh penderitaan. Nah, jemaat sekalian, ya, ini satu kisah bagaimana menderita di dalam kebenaran. Kalau itu boleh dialami Angel, ya enggak? Angel mencontoh apa yang sudah Yesus lakukan. Angel bisa mengalami, ya enggak, apa yang Yesus sudah contohkan, ya. Angel mendapat kesempatan untuk mengalami apa yang Yesus sudah contohkan. Bagaimana dengan kehidupan kita, ya enggak? Apakah kita menderita karena kebenaran, karena kebaikan, atau seperti peserta satunya itu tadi, ya, menderita tapi karena melakukan kejahatan? Jemaat sekalian, saya undang kita datang kepada Tuhan. Kita periksa hidup kita. Apakah selama ini kita
hidup dalam kebenaran. Dan karena kita hidup dalam kebenaran, kita menderita karena sudah hidup dalam kebenaran. Kalau itu terjadi, ya kan, kita boleh belajar mencontoh apa yang terjadi dalam diri Yesus, sehingga kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, semakin dikuatkan imannya kepada Tuhan, semakin mengerti bagaimana kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Ada hal-hal yang kadang-kala kita harus menderita, kita tidak mengalami sukacita, kita tidak mengalami kegembiraan, tapi kita mengalami kesedihan, kepedihan, dan penderitaan. Tapi percayalah kepada Tuhan Yesus. Di dalam keadaan seperti itu, ya, seperti Tuhan bekerja dalam diri Angel, ya, Angel dipulihkan dari perasaan marah, perasaan dendam. Tentu Tuhan juga memberi kekuatan ketika kita menghadapi penderitaan. Mari kita datang kepada Tuhan. Apakah engkau saat ini menderita karena melakukan kebenaran, karena melakukan kebaikan? Mari kita letakkan di bawah Tuhan. Saya ajak jemaat sekalian doa secara pribadi. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saat ini saya mengalami penderitaan, tapi saya tahu Tuhan bisa menolong saya, Tuhan bisa menghibur saya, Tuhan bisa meneguhkan, Tuhan bisa menguatkan saya. Katakan kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan, supaya kita diberi penghiburan, supaya kita boleh diberikan peneguhan di dalam Tuhan, sehingga kita boleh memandang kepada Tuhan yang sudah mencontohkan menderita, tapi untuk membawa orang dekat kepada Tuhan. Kita mau untuk apa yang terjadi dalam hidup kita bisa membawa orang menyadari keadaan dirinya dan membuat dia datang kepada Tuhan Yesus. Saya kasih waktu 1-2 menit. Silakan berdoa. Dan saya akan menutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang mengajarkan menderita karena kebenaran. Engkau tahu kami masing-masing. Mungkin saat ini ada di antara kami yang menderita karena kebenaran. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami. Berikan mata yang memandang kepada Tuhan. Berikan kami penghiburan sehingga kami boleh menjalani di dalam kekuatan, di dalam penghiburan dari Tuhan, sehingga kami boleh lepas dari keadaan yang membuat kami menderita, tapi kami boleh tumbuh imannya hanya memandang kepada Tuhan, hanya bersandar kepada Tuhan, dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Tapi kalau ada di antara kami Tuhan menderita karena kesalahan kami sendiri, karena kejahatan yang kami lakukan, Tuhan ampuni kami dan buka pikiran kami untuk datang kepada Tuhan, untuk mengakui dan mulai saat ini untuk berubah dari keadaan yang demikian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.